Tidak mengenakan jersey adalah lawan paling mematikan yang tersisa di Piala Dunia ini. Ia tidak bisa dijaga, ia tidak bisa diganti, ia tidak bisa diberi kartu, dan untuk saat ini secara diam-diam ia sedang mengalahkan FIFA lebih parah daripada siapapun yang pernah mengalahkan siapapun dalam sebuah turnamen. Itu bukanlah lini tengah Prancis. Gaya menekan itu bukan dari Spanyol. Ini tidak ada hubungannya dengan hal kejam apapun yang terus dilakukan Norwegia terhadap tim-tim yang seharusnya lebih unggul dari mereka. Sebuah gagasan tajam yang terdiri dari 4 kata yang telah tertanam di benak hampir seluruh penggemar netral di seluruh dunia adalah lawan paling berbahaya yang tersisa di Piala Dunia 2026. Sekali lagi, tunggu sebentar, dan sekarang gagasan itu memiliki nama. Gagasan bahwa FIFA memanipulasi Piala Dunia ini untuk memperpanjang napas Argentina dan Lionel Messi telah mendapatkan daya tarik di internet. Dan saya memiliki beberapa informasi baru untuk dibagikan dengan Anda semua hari ini, karena ini benar-benar agak gila begitu Anda mulai menghubungkan semuanya. Mari kita mulai dari titik di mana perdebatan panas itu akhirnya mereda. Argentina melawan Mesir di babak 16 besar di Atlanta. Mesir sedang memenangkan pertandingan 2,0 dan tampaknya sangat yakin untuk menang hingga pertengahan babak kedua. Sampai akhirnya situasi berbalik. Di saat-saat terakhir 3 gol tercipta. Gol terakhir Enzo Fernandez di masa tambahan waktu memungkinkan sang juara bertahan memenangkan pertandingan. Mereka tidak berhak untuk lolos begitu saja. Drama yang luar biasa, kebangkitan yang luar biasa. Namun, itu bukanlah topik diskusi di internet selama 72 jam berikutnya. Sebuah gol Mesir yang dianulir menjadi topik perbincangan di internet. Setelah tinjauan asisten wasit video menemukan pelanggaran dalam proses serangan, bola yang telah dimasukkan Zico ke gawang dianulir dari papan skor. Setelah Hamdi Fati terjatuh di lapangan, Mesir kalah dalam pencarian penalti di menit-menit akhir. Peluit wasit tetap diam dan Argentina mencetak gol penentu kemenangan tak lama kemudian. Menyusul insiden tersebut, Hossam Hassan, pelatih Mesir, menyatakan bahwa skuadnya mengalami kekalahan yang tidak adil dan secara tajam menyiratkan bahwa Messi dan Argentina dipertahankan di turnamen ini oleh dukungan pemasaran. Kepemimpinan wasit dipertanyakan oleh Kapten Mohamed Salah. Wasit-wasit tersebut seharusnya dilarang dari kompetisi menurut keluhan resmi yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Mesir. Kemudian, karena tahun 2026 adalah tahun yang sangat tidak biasa, Wali Kota New York City dengan santai ikut berkomentar saat berbicara di sebuah acara transportasi umum tentang bagaimana bus yang lebih cepat memungkinkan orang menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman. Ia menyebutkan, kemarin Mesir dirampok diiringi sorakan gemuruh. Anda telah kehilangan kendali atas narasi ketika perselisihan wasit Anda telah berpindah dari pinggir lapangan ke mimbar pengumuman bus kota. Ketua wasit FIFA, Pierluigi Collina, tampil dan membela semuanya. Harus diakui, ia kemudian menjelaskan cara kerjanya. Para ofisial dapat memeriksa seluruh periode penguasaan bola saat menyerang di bawah prosedur VAR, dan mereka menemukan pelanggaran oleh Marwan dari Mesir. Gol Zico didahului oleh sebuah pelanggaran terhadap Lisandro Martinez. Dengan demikian, keputusannya tepat. Oke, itu adalah aturan yang benar dan dirujuk dengan tepat. Namun, Collina melangkah lebih jauh, dan ini adalah bagian yang krusial. Ia menyatakan, saya memparafrasekannya dengan tepat ketika saya mengatakan tidak ada yang bisa mempertanyakan integritas ofisial pertandingan Piala Dunia FIFA. Sangat akurat, serius, dan penting untuk dicatat bahwa tuduhan semacam ini dapat mengarah pada ancaman terhadap wasit dan keluarga mereka. Namun, ada masalah dengan menegaskan bahwa integritas turnamen tidak dapat dipertanyakan. Anda hanya perlu menyampaikan pidato tersebut ketika sejumlah besar orang telah mulai mempertanyakannya. Tidak ada yang mengklaim bahwa Piala Dunia ini sudah diatur. Apa yang membuat semua orang merasa bahwa mereka harus terus bersikeras memikirkannya?
Kemudian, alih-alih membangun tumpukan teori konspirasi yang gila untuk Anda, izinkan saya membangun tumpukan faktanya. Kita akan sampai pada fakta yang gila itu. Pertama, tumpukan yang masuk akal. Suara kecil di kepala Anda mulai berdeham ketika Anda mempertimbangkan semua hal yang jika dinilai secara terpisah sangat bisa dipahami. Poin pertama adalah pertandingan pembuka melawan Aljazair, di mana Messi menyamai rekor gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan sebuah hat-trick, sebuah pencapaian yang benar-benar indah. Messi tampak menggoreskan pul sepatu ke paha Aisha Mandi pada menit ke-32 di pertandingan yang sama. Wasit asal Polandia Szymon Marciniak tidak memberikan hukuman apapun, mungkin karena ia tidak melihatnya. Ia merasa itu tidak sepadan untuk dihentikan setelah melihatnya. Bahkan tidak ada sedikit pun kesepakatan di antara para pandit yang mengamati. Saya pikir itu seharusnya kartu merah, kata Nedu Monuoha kepada ESPN. Alejandro Moreno melanjutkan, Lionel Messi pasti akan menerima kartu merah. Messi melengkapi hat-trick yang menyamai rekor sambil tetap berada di lapangan. Apakah itu sebuah solusi sekarang? Tidak, wasit memang bisa melewatkan sesuatu, tetapi mereka tetap mencatatnya. Poin kedua adalah tentang angka, karena saya menyukai angka, dan angka tidak memiliki tim favorit. Argentina melakukan 13 pelanggaran dibandingkan dengan 8 pelanggaran Aljazair dalam pertemuan itu. Namun, mereka menerima 0 kartu. Yordania memiliki 0 kartu. Yordania menerima 3 kartu kuning pada pertandingan berikutnya, meskipun melakukan hampir setengah jumlah pelanggaran, sebanyak 7 berbanding 13 milik Argentina. Sekali lagi, Argentina keluar dari catatan wasit tanpa kartu sama sekali. Argentina menerima jumlah kartu kuning terendah kedua di antara 8 tim yang melaju ke babak perempat final. 3 kartu secara keseluruhan. Meskipun mereka melakukan pelanggaran terbanyak keempat, jumlah pelanggaran per kartu mereka adalah 19,7, yang berarti mereka butuh hampir 20 pelanggaran untuk menerima 1 kartu kuning, sebuah rasio yang hanya dilampaui oleh Norwegia di turnamen ini. Sementara itu Inggris yang dipimpin oleh Thomas Tuchel rata-rata menerima 1 kartu per 6,8 pelanggaran dan memiliki kartu terbanyak dari tim manapun. Turnamen yang sama, aturan yang sama. Tampaknya satu tim memiliki klausul kekebalan diplomatik sementara tim lain dianggap melakukan tindak kekerasan setiap 7 pelanggaran. Tidak ada yang mengklaim bahwa Piala Dunia ini sudah diatur. Saya hanya membacakan lembar data kepada Anda. Poin ketiga, Presiden FIFA Gianni Infantino berhenti sejenak untuk berbicara dengan televisi Argentina setelah Argentina mendapat perlawanan sengit dari Tanjung Verde di babak 32 besar. Ia berbicara dengan lantang ke mikrofon bahwa ia ikut merasa menderita bersama mereka selama pertandingan tersebut. Kemudian ia menyadari apa yang ia katakan dan menekankan bahwa yang ia maksud adalah kita semua yang netral dan mendukung kedua belah pihak. Orang-orang netral. Setelah memberitahu TV nasional betapa ia merasa menderita demi mereka, Presiden Organisasi Pengatur Sepak Bola Dunia yang seluruh perannya adalah untuk bersikap tidak memihak, merasa terdorong untuk mengklarifikasi bahwa ia sebenarnya tidak memihak. Itu bukanlah sebuah solusi. Itu terlihat buruk, tetapi pria itu mungkin hanya lupa di depan kamera mana ia sedang berada. Dan dalam hal ini semua adalah tentang penampilan dan persepsi. Poin keempat adalah hal yang membuat internet menjadi gila. FIFA menunjuk kelima ofisial lapangan asal Argentina dan mengungkapkan tim wasit tersebut untuk pertandingan perempat final Prancis melawan Maroko. Semuanya untuk sebuah pertandingan Prancis. Prancis sering dianggap sebagai penghalang terbesar yang mencegah Messi memenangkan Piala Dunia berturut-turut. Prancis telah melaju ke 2 final terakhir. Sebagian besar karena FIFA memposting berita tersebut pada momen yang hampir bersamaan dengan pertandingan Argentina melawan Mesir yang penuh perdebatan. Postingan itu mendapat lebih dari 32 juta tayangan di X. Jika Anda ingin menimbulkan kecurigaan, Anda tidak akan bisa membuat skenario momen tersebut dengan lebih tepat lagi.
Seluruh delegasi ofisial dari negara yang dipercaya oleh separuh dunia berada di bawah perlindungan khusus, ditugaskan untuk pertandingan yang paling mungkin menghentikan laju mereka. Tidak ada yang mengklaim bahwa Piala Dunia ini sudah diatur. FIFA tampaknya berusaha membuatnya sesulit mungkin bagi orang-orang untuk mengucapkan pernyataan tersebut sambil mempertahankan wajah datar. Poin kelima, mengharuskan kita untuk kembali ke masa sebelum satu bola pun ditendang. Proses pengundiannya, FIFA mengumumkan pada bulan November lalu bahwa juara bertahan Argentina, pemenang Euro 2024 Spanyol, Prancis, dan Inggris akan ditempatkan terpisah dan tidak akan bisa bertanding satu sama lain sebelum babak semifinal jika mereka memenangkan grup masing-masing. Argentina ditempatkan di grup yang seharusnya bisa mereka menangkan dengan mudah, yang membuka jalan untuk pertarungan babak 32 besar dengan tim-tim seperti Uruguay, Arab Saudi, atau Tanjung Verde. Penempatan posisi unggulan kini menjadi standar di setiap turnamen. Namun, hasilnya adalah ketika sang juara bertahan tampaknya meluncur di jalur yang jauh lebih mudah, tim-tim raksasa seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Belgia terus dipaksa masuk ke dalam bentrokan babak sistem gugur yang mengerikan satu sama lain. Para pendukung akan memberitahu Anda dengan tepat bahwa Argentina telah mengalahkan setiap tim di jalurnya dan bahwa Anda memang hanya dapat mengalahkan tim yang ada di depan Anda. Saya mencatat hal tersebut karena itu adalah poin yang sangat bagus, tetapi persepsi publik tidak memedulikan hal itu. Lebih jauh lagi, karena hal ini tidak dimulai pada tahun 2026, Qatar adalah hantu yang membayangi segalanya. Argentina menerima 5 penalti sepanjang perjalanan menuju gelar juara mereka di tahun 2022, lebih banyak dari tim manapun dalam sejarah Piala Dunia. 5, semuanya pantas didapatkan, menurut para pendukung mereka. 5, menurut para kritikus, adalah sebuah angka yang membutuhkan penjelasan.